Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Tahun 2021. I. Modul Studi Lapangan Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Hak Cipta Simbol Hak Cipta pada Lembaga Administrasi Negara edisi tahun 2021. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat 10110. Studi Lapangan Pelayanan Publik. Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Tim Pengarah Substansi 1. Dr. Muhammad Taufik, Dea 2. Erna Irawati, Esos, M. Pol ADM. Penulis modul Feni Damayanti, SC, MPP. Reviewer, Erna Irawati, Esos, M. Pol ADM. Editor, Bimo Prakoso, ST, MM. Cover, Anton Sri Pambudi, SAP, MSI. Jakarta LAN 2021 ISBN 2. Modul Studi Lapangan Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Kata pengantar. Isu global megatrend 2045 yang ditandai dengan semakin tingginya migrasi antar negara, borderless society, meningkatnya urbanisasi, kemunculan kelas menengah di emerging market economies, MS, persaingan sumber daya alam, perkembangan teknologi dan informasi, menuntut sumber daya manusia potensial untuk menghadapi perubahan-perubahan dan menjadikan Indonesia mampu bersaing berada sejajar dengan negara maju lainnya, seperti yang dicita-citakan dalam Indonesia Emas 2045. Sumber daya ASN, sebagai aktor strategis di birokrasi, menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik dan berjalannya birokrasi pemerintahan. ASN tentu turut dituntut bertransformasi, dituntut untuk dapat memiliki standar dan kompetensi jabatan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia. Kebijakan transformasi sistem pelatihan ASN yang lebih mengedepankan kecakapan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan digital literacy menjadi salah satu key success factor untuk menjadi smart ASN. Pelatihan kepemimpinan pengawas merupakan pelatihan yang bersifat mandatori bagi pemangku jabatan pengawas yang terdiri dari 4 agenda pembelajaran, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, dan agenda aktualisasi kepemimpinan. Dengan disusunnya modul dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini, diharapkan bisa menjadi panduan dalam pembelajaran pelatihan dimaksud. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penulis, reviewer dan editor yang sudah bekerja keras hingga modul ini selesai dan bisa dimanfaatkan bersama. Dengan disusunnya modul dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini, diharapkan bisa menjadi panduan dalam pembelajaran pelatihan dimaksud. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penulis, reviewer dan editor yang sudah bekerja keras hingga modul ini selesai dan bisa dimanfaatkan bersama. 3. Modul Studi Lapangan Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Daftar isi. Kata pengantar 3. Daftar isi 4. Daftar gambar V. Bab 1 Pendahuluan 1. A. Latar belakang 1B. Deskripsi singkat 4C. Tujuan pembelajaran 4D. Materi pokok dan submateri pokok 4. Bab 2 Studi Lapangan Pelayanan Publik 6. A. Konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik 6B. Studi lapangan pelayanan publik 17C. Berbagi pengalaman hasil studi lapangan kinerja organisasi 28. Bab 3 Penutup 30. Daftar Pustaka 31. Modul Studi Lapangan Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Daftar gambar. Gambar 1 Skema Pembelajaran Studi Lapangan 8. Gambar 2 Keterkaitan agenda pembelajaran dengan studi lapangan 11. Gambar 3 Aktualisasi mata pelatihan agenda 2 dan 3 PKA dalam pembelajaran studi lapangan 13. Gambar 4 Aspek-aspek persiapan studi lapangan 18. Modul Studi Lapangan Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang.
Dalam rangka mendukung terwujudnya World Class Bureaucracy, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat pengawas yang memainkan peran awal bagi keberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja pelayanan. Sosok pejabat pengawas yang dapat memainkan peran tersebut telah memenuhi kriteria pemimpin yang melayani, sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh langkah-langkah pengendalian yang dilakukan oleh pejabat pengawas. Berdasarkan pasal 52 ayat 2, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pejabat pengawas harus memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas jabatan untuk pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur. Untuk mengembangkan kompetensi pejabat pengawas dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas, dapat diwujudkan melalui pelatihan kepemimpinan pengawas yang merupakan bentuk pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diamanatkan berdasarkan ketentuan pasal 217 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pejabat. 1. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 2. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 3. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. B. Deskripsi singkat. Mata pelatihan ini memfasilitasi Anda dalam mengaktualisasikan kepemimpinan yang melayani untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan pelayanan publik. Kegiatan ini dimulai dengan pembelajaran studi lapangan pelayanan publik, dimulai dengan pembekalan pembelajaran studi lapangan pelayanan publik, ceramah studi lapangan pelayanan publik, kunjungan lapangan pelayanan publik, dan perumusan keunggulan manajemen kinerja organisasi pelayanan publik sesuai lokus, dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan pelayanan publik. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam merumuskan lesson learn, adopsi dan adaptasi, serta keunggulan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. C. Tujuan pembelajaran. 1. Hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mendapatkan lesson learn, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik sesuai lokus. 2. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat A. Menjelaskan tahapan pembelajaran studi lapangan. B. Menyusun lesson learn, adopsi dan adaptasi keunggulan serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan. D. Materi pokok dan submateri pokok. Materi pokok dalam mata pelatihan ini terdiri atas A. Tahapan pembelajaran studi lapangan pelayanan publik. 4. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. B. Lesson learn, adopsi, dan adaptasi, serta strategi peningkatan manajemen kinerja organisasi pelayanan publik, dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan pelayanan publik. 5. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Bab 2. Studi lapangan pelayanan publik. A. Konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik. Studi lapangan, field study, merupakan sebuah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bevan dan Sharon, 2009. Studi lapangan adalah kegiatan kunjungan ke lokus terpilih untuk memeriksa permasalahan di lapangan dan melakukan komparasi substansi pembelajaran dengan implementasinya di lokus untuk mendapatkan pembelajaran tertentu dengan model problem solving, untuk memecahkan masalah dengan framework peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Mata pelatihan studi lapangan pelayanan publik pada program PKP memiliki peran memberikan dukungan substantif dan metodologi kepada peserta untuk mencapai salah satu kompetensi aktualisasi kepemimpinan, yaitu kompetensi mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, adopsi, adaptasi, imitasi, kolaborasi,
dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi, pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Pembelajaran studi lapangan pelayanan publik pada program PKP difasilitasi oleh pengampu mata pelatihan yang akan membimbing, mendampingi, dan memberikan penilaian pembelajaran studi lapangan. Pengampu mata pelatihan merupakan widyaswara atau pegawai lainnya. 6. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas, yang bertugas memberikan fasilitasi proses pembelajaran serta mendapatkan penugasan dari pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan. Pengampu materi memiliki kompetensi, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada PKP, antara lain, kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran dan penguasaan substansi mata pelatihan yang diajarkan, dan telah mendapatkan penyamaan persepsi pengetahuan dan pemahaman terhadap kompetensi yang akan dicapai, struktur kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi, serta manajemen penyelenggaraan pelatihan. Tahapan desain pembelajaran studi lapangan pelayanan publik berdasarkan jadwal pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Pembekalan studi lapangan pelayanan publik. 2. Studi lapangan pelayanan publik ke lokus terpilih. Dan 3. Berbagi pengalaman hasil studi lapangan pelayanan publik. Konsepsi desain pembelajaran studi lapangan secara terperinci berdasarkan tahapan pembelajaran studi lapangan pelayanan publik disajikan dalam gambar berikut ini. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Gambar 1 skema pembelajaran studi lapangan. Tahapan pertama pada desain pembelajaran studi lapangan pelayanan publik adalah pembekalan atau penjelasan studi lapangan pelayanan publik. Pada tahap ini, fasilitator, pengampu materi, menyampaikan materi utama konsepsi desain pembelajaran dan tahapan pembelajaran studi lapangan pelayanan publik. Pada pembelajaran konsepsi pembelajaran studi lapangan, peserta akan mendapatkan gambaran umum pembelajaran studi lapangan, pentingnya pembelajaran studi lapangan dalam menemukan inspirasi, ide, gagasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan analisis keterkaitan substansi materi pada mata pelatihan agenda kepemimpinan pelayanan publik dan pengendalian pekerjaan terhadap pembelajaran studi lapangan. Pada tahapan pembelajaran studi lapangan ini, peserta akan mendapatkan gambaran umum tahapan pembelajaran studi lapangan mulai dari 8. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 1. Pengalaman belajar agenda kepemimpinan pelayanan. 2. Pengalaman belajar agenda pengendalian pekerjaan. 9. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 10. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 11. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 12. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 13. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 14. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 15. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 16. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. B. Studi lapangan pelayanan publik. 1. Persiapan. 17. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Teks penjelasan pada tahap persiapan ini sesuai gambar di atas akan sangat dinamis sesuai dengan pemilihan lokus dan fokus pada pembelajaran studi lapangan. Selanjutnya, pembimbing studi lapangan akan membagi peserta sesuai dengan target kunjungan dan target data yang akan dikumpulkan sebagai bahan diskusi. Setiap kelompok peserta akan dibagi habis tugas mempelajari mata pelatihan yang ada di Agenda 2 dan Agenda 3. Setiap kelompok akan diminta untuk mengaitkan mata pelatihan dalam Agenda 2 dan Agenda 3 dengan implementasi yang ada di lokus. Sebagai contoh, jika diasumsikan peserta pelatihan sebanyak 40 orang dibagi dalam 4 kelompok, maka secara proporsional tiap kelompok terdiri dari 10 orang peserta.
Tiap kelompok akan diminta untuk dapat melihat implementasi dari 11 mata pelatihan dari Agenda 2 dan Agenda 3. Pada saat visitasi, dalam satu kelompok yang terdiri dari 10 orang maka tiap orang akan memiliki 1-2 mata pelatihan yang menjadi acuannya dalam menggali dan menganalisis data, informasi di lokus. Setiap mata pelatihan yang sudah dibagi habis kemudian digunakan peserta di dalam kelompok sebagai alat analisis untuk menggambarkan lokus dan atau fokus studi lapangan dengan 18. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Membuat daftar pertanyaan, daftar wawancara, daftar kebutuhan dokumen, dan lain sebagainya. Di samping itu, peserta juga secara individual melakukan penelusuran secara daring terhadap lokus berdasarkan fokus mata pelatihan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga mendapatkan informasi awal tentang profil dan kebutuhan informasi lainnya yang perlu digali pada saat kunjungan ke lokus studi lapangan. Jadwal pelaksanaan pembelajaran studi lapangan dilaksanakan selama 5 hari dan termasuk dengan waktu perjalanan pergi pulang. Rincian kegiatan pembelajaran selama kunjungan studi lapangan secara umum digambarkan sebagai berikut. A. Perjalanan menuju lokus. B. Diskusi kelompok. Persiapan akhir pembelajaran studi lapangan. C. Pengumpulan data dan informasi secara mendalam ke lokus terpilih. D. Diskusi hasil pengumpulan data dan informasi pembelajaran studi lapangan. E. Penyusunan draft laporan kelompok dan laporan individu. F. Perjalanan kembali menuju tempat pelatihan. Teknis penjadwalan kegiatan pembelajaran studi lapangan dapat dikembangkan oleh penyelenggara pelatihan dengan memperhatikan masukan dari pembimbing studi lapangan untuk mencapai tujuan pembelajaran studi lapangan. 2. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran studi lapangan di lokus, secara umum peserta akan melakukan pengumpulan data atau modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. A. Pengumpulan data atau informasi. 20. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Peserta berdasarkan data dan informasi serta kejadian yang berhasil diperoleh. Catatan interpretasi ini sebaiknya dikonfirmasi ulang kepada narasumber untuk menghindari kesalahan dalam membuat kesimpulan. Sedangkan catatan data memuat tentang 1. Kata kunci yang dapat mengingatkan lokus. 2. Kronologi berdasarkan tempat, waktu dan urutan kegiatan. 3. Gambaran umum situasi di lokus. Kapan, siapa, bagaimana. 4. Segala hal yang dirasakan peserta selama melakukan pengumpulan data. 5. Data informasi yang diperoleh, dokumen, foto, video, DLL. B. Dokumentasi kegiatan. Yang perlu dilakukan peserta selama pengumpulan data atau informasi mendokumentasikan kegiatan setelah mendapatkan izin dari pimpinan yang berwenang pada instansi atau unit kerja yang dikunjungi. Pendokumentasi kegiatan dilakukan oleh peserta di dalam kelompok. Pendokumentasian kegiatan dapat dilakukan dengan membuat rekaman, suara atau film, mencatat atau merekam hasil dialog tanya jawab, mengambil foto yang relevan, dan bentuk-bentuk lainnya. Dokumentasi kegiatan tersebut akan digunakan sebagai informasi penguat data utama. Di samping itu, dokumentasi tersebut sangat bermanfaat pada saat peserta melakukan pembahasan dan pembuatan laporan studi lapangan. Penyusunan dokumentasi harus mendukung terhadap penyusunan lesson learned, adopsi dan adaptasi atas keunggulan strategi dan manajemen kinerja. Untuk itu peserta diharapkan dapat mengidentifikasi terlebih dahulu dokumentasi kegiatan apa yang 21. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. C. Diskusi. A. Diskusi. I. Pemetaan pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan lokus. B. Diskusi 2. Pemetaan, potensi, permasalahan dan pemetaan penyelesaian, potensi, permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan lokus. C. Diskusi 3. Validasi pemetaan, potensi, permasalahan dan pemetaan penyelesaian, potensi, permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan lokus. 22.
Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. D. Pembuatan laporan studi lapangan. 23. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 1. Deskripsi profil Lokus 2. Deskripsi implementasi pengendalian pekerjaan dan kepemimpinan pelayanan di Lokus yang di dalamnya memuat lesson learned yang berhasil diperoleh kelompok 3. Laporan kelompok disusun secara tertulis dan sangat disarankan agar dibuat juga dalam bentuk video pendek. 1. Cakupan manfaat 2. Membangun dukungan pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya 3. Pemanfaatan IT 4. Kompetensi dan pemberdayaan SDM 5. Penerapan manajemen mutu dalam pengawasan dan pengendalian 6. DSB. 24. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Penyusunan laporan individu tidak ditentukan format baku, namun dalam laporan individu minimal memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Deskripsi profil lokus dari laporan kelompok 2. Deskripsi profil pelayanan 3. Deskripsi lesson learned implementasi pengendalian pekerjaan dan kepemimpinan pelayanan publik di Lokus 4. Adopsi adaptasi yang dapat diambil oleh peserta yang dapat digunakan sebagai ideasi untuk aksi perubahan di instansi peserta. Action plan dalam laporan individu sebagai contoh dapat disusun dengan mengisi form di bawah ini. No aspek deskripsi 1 jabatan diisikan dengan jabatan peserta 2 kewenangan jabatan diisikan dengan kewenangan dalam pelaksanaan tugas jabatan peserta 3 gagasan perubahan diisi dengan ide atau gagasan perubahan yang diperoleh dari lesson learned yang akan diadopsi dan diadaptasi berdasarkan kebutuhan peserta. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 4. Cakupan manfaat diisi dengan deskripsi kemanfaatan jika gagasan tersebut direalisasikan di tempat kerja peserta. 5. Sasaran perubahan diisi dengan deskripsi sasaran perubahan yang akan dilakukan berdasarkan cakupan kewenangan peserta dalam jabatan. 6. Pemanfaatan IT diisi dengan gagasan pemanfaatan IT dalam mencapai sasaran perubahan. 7. Penyempurnaan kinerja pelayanan publik diisi dengan aspek-aspek penyempurnaan kinerja pelayanan publik sesuai dengan gagasan yang diajukan, antara lain aspek komunikasi publik, perencanaan kegiatan Yanlik, penyusunan RK Yanlik, Yanlik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perkaan. Jika peserta mendapatkan banyak gagasan dari lesson learned Lokus dan akan diadaptasi dan diadopsi, maka form di atas dapat dibuat lebih dari 1. Form di atas dapat dikembangkan oleh pembimbing studi lapangan dengan memperhatikan lesson learned, adopsi, dan adaptasi. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Peserta dari Lokus kepada pelaksanaan tugas jabatan peserta di instansinya masing-masing. E. Penilaian pembelajaran studi lapangan. No komponen 1. Kualitas dokumentasi lesson learned studi lapangan yang didukung dengan data dan informasi yang relevan. Kelompok 2. Kualitas lesson learned adopsi dan adaptasi hasil studi lapangan, individual, sesuai agenda pembelajaran. Selama pembelajaran studi lapangan dilakukan proses penilaian peserta oleh pembimbing studi lapangan. Penilaian studi lapangan dilakukan untuk menilai pembelajaran kelompok dan individu. Indikator penilaian studi lapangan menggunakan komponen sebagai berikut. Penilaian pembelajaran studi lapangan di dalamnya sudah melakukan penilaian terhadap proses dan produk pembelajaran. Penilaian proses adalah penilaian yang diberikan pembimbing untuk menggambarkan keaktifan dan partisipasi peserta pada saat pembelajaran kelompok ataupun individu. Penilaian produk adalah penilaian yang diberikan pembimbing untuk menggambarkan kualitas hasil pembelajaran studi lapangan dari kualitas laporannya. Secara substansi dari penilaian produk pembelajaran studi lapangan, pembimbing akan melihat kemampuan peserta dalam mengaitkan aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 berdasarkan lokus yang dikunjungi. Evaluasi pada studi lapangan merupakan penilaian untuk melihat bagaimana peserta dapat mengaktualisasikan manajemen pengendalian pekerjaan melalui adopsi dan adaptasi atas implementasi. 27. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas.
C. Berbagi pengalaman hasil studi lapangan kinerja organisasi. 1. Gambaran umum lokus dan fokus yang menjadi objek studi lapangan. 2. Peta, potensi, permasalahan dan langkah-langkah alternatif penyelesaian, potensi, permasalahan yang didasarkan atas aktualisasi substansi mata pelatihan pada Agenda 2 dan Agenda 3. 28. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 3. Lesson learned, adopsi, dan adaptasi hasil studi lapangan kaitannya dengan ide atau gagasan perubahan yang data dilakukan oleh peserta dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 29. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Studi lapangan menjadi kegiatan yang cukup strategis dalam pelatihan kepemimpinan. Melalui kegiatan studi lapangan peserta dapat melihat, mengamati dan merasakan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Sehingga pada akhir pembelajaran studi lapangan pelayanan publik, peserta mendapatkan lesson learned, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan strategi dan kinerja pelayanan publik sesuai fokus dan lokus. Secara umum, pembelajaran studi lapangan pelayanan publik dimulai dengan pembekalan tahapan pembelajaran studi lapangan pelayanan publik, ceramah studi lapangan pelayanan publik, kunjungan lapangan pelayanan publik, dan perumusan keunggulan pengendalian pekerjaan dan kinerja pelayanan publik sesuai lokus, dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan pelayanan publik. B. Tindak lanjut. Studi lapangan sebagai bagian dari proses pembelajaran di dalam pelatihan kepemimpinan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bentuk pengalaman langsung untuk memicu peserta menyelesaikan masalah di dalam instansi peserta untuk peningkatan kinerja birokrasi berdasarkan lesson learned, adopsi, dan adaptasi sesuai lokus dan fokus. Di samping itu, studi lapangan memberikan banyak inspirasi bagi peserta untuk terus melakukan inovasi atau perubahan dalam pelayanan publik sehingga menjadi salah satu best practices organisasi publik dalam pelayanan publik. 30. Modul studi lapangan pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. Daftar pustaka. 1. Buku. Stata, R. 1989. Organizational Learning, The Key to Management Innovation, Sloan Management Review. Utomo, TWW, Baseng, Purwana, BH, 2017. Modul pelatihan dasar calon PNS habituasi. Lembaga Administrasi Negara. 2. Jurnal. Papauli, Eleni, 2014. Field Learning in Social Work Education, Implications for Educators and Instructors diunduh melalui http://www.siemens.edu/ssw/v/i/papauli_field_learning.pdf. 3. Dokumen-dokumen lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005 Angka 1 PDP 07 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006 K 1 PDP 07 2019 tentang Kurikulum Pelatihan.